Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Arjuan dimanapun kalian berada, kita berjumpa lagi. Semoga sahabat-sahabat selalu dalam kondisi sehat dan kemudian segala sesuatunya dilancarkan. Baik sahabat-sahabat sekalian, jika sahabat-sahabat telah menyaksikan beberapa rangkaian video saya sebelumnya, mulai dari part 1 sampai part 3, yang mana saya membahas sebuah persoalan yang kemudian menjadi bahan referensi baru untuk kita semua, terkhusus untuk saya secara pribadi, tentang seorang mubalik atau mantan mubalik LDII yang kemudian memberikan pernyataan, memberikan informasi baru kepada kita semua tentang pengalaman beliau setelah sekian lama berada di dalam lingkaran Islam Jamaah LDII. Bahkan beliau sempat menjadi seorang mubalik yang kemudian ditugaskan untuk berada di beberapa tempat atau kemudian dikirim ke beberapa daerah untuk melakukan dakwah. Nah, dari pernyataan beliau lah kemudian kita bisa memberikan edukasi baru kepada sahabat-sahabat, kepada saudara-saudara kita yang kemudian sampai hari ini masih ada di dalam barisan Islam Jamaah LDII. Baik, di dalam video kali ini tentu ada cuplikan video yang ingin saya perdengarkan kepada sahabat-sahabat dan kemudian kita akan kaji, kita akan bahas, kita akan diskusikan ini. Nah, kemudian apakah memiliki relevansi, apakah memiliki keterkaitan dengan informasi-informasi sebelumnya yang pernah saya sajikan kepada sahabat-sahabat. Baik, saya perdengarkan dulu kepada sahabat-sahabat cuplikan video berikut ini. Ketika saya ditugaskan di daerah Nias ya, daerah Nias Gunung Sitoli, kebetulan itu adalah tugasan yang kedua saya setelah tugas dari Kendari. Dari Kendari kemudian saya ditugaskan di Nias. Ternyata di Nias ini cukup besar masalahnya di sana karena selain jamaahnya sangat sedikit, di sana ada yang perintang yang sangat-sangat sungguh luar biasa ya, di dalam cara dia untuk memerangi Islam Jamaah, di dalam cara dia memerangi Islam Jamaah, karena ketika itu dia mempunyai tetangga Islam Jamaah yang dianggap kurang berterima kasih atau bagaimana. Jadi dia langsung bercerita kepada saya ketika itu tetangga Islam Jamaah ini lagi menjemur baju, kemudian mereka pergi ke daerah mana. Nah, terus saat itu udah mau hujan. Pas udah mau hujan, bajunya ini diangkat oleh tetangga itu. Diangkat tujuannya untuk membantu gitu. Nah, ketika tetangganya yang Islam Jamaah ini datang, dia kaget. Loh, kok bajunya udah diangkat? Yang ngangkat siapa? Nah, terus bapak itu ngomong, saya yang ngangkat. Ya karena merasa bahwasannya yang ngangkat ini adalah orang luar ya, yang dianggap kafir, maka cucian itu diambil lagi terus dimasukin ke tempat cucian. Loh, kenapa Pak? Kok malah dimasukin lagi? Najis itu. Baik, sahabat-sahabat, kita sudah mendengarkan sendiri cuplikan video yang barusan saya perdengarkan kepada kalian semua. Ada hal yang menarik untuk kita diskusikan, untuk kita bahas terkait cuplikan video yang kita lihat bersama, yang kita dengar bersama, bahwa orang LDII itu kaku dalam memahami agama, kaku dalam memahami hukum-hukum agama, hingga pada persoalan hubungan emosional, hubungan sosial, hubungan antara sesama orang Islam, mereka kaku, mereka menutup diri hanya karena persoalan doktrin-doktrin yang ada di dalam LDII. Seperti misalnya doktrin takfiri yang ada di dalam LDII,
yang menyatakan segala sesuatunya di luar LDII itu tidak boleh. Bahkan orang-orang yang notabene-nya adalah orang Islam itu kemudian dikafirkan hanya karena persoalan mereka bukan bagian dari Islam Jamaah LDII. Samalah seperti kasus yang tadi dicontohkan oleh sang mubalik ini, orang yang kemudian memiliki niat yang baik, menolong tetangganya yang kemudian jemurannya diambil karena turun hujan dan lain sebagainya. Tiba-tiba setelah diketahui oleh si LDII bahwa yang mengamankan pakaiannya adalah orang yang bukan LDII, sampai harus dicuci kembali karena dianggap bahwa sudah disentuh atau telah disentuh oleh orang yang dianggap kafir dan najis. Nah, ini kan persoalan seperti ini bukan si mubalik ini bukan orang pertama yang kemudian memberikan pernyataan seperti itu. Jika sahabat-sahabat mengikuti video saya dari sebelum-sebelumnya, pasti sudah tahu bahwa ada beberapa orang yang kemudian kita jadikan sebuah sumber informasi atau referensi yang kita sajikan dalam bentuk video. Itu juga memberikan keterangan yang sama, bahwa orang LDII pada persoalan menilai orang lain di luar kelompoknya itu adalah mengkafirkan, orangnya najis dan lain sebagainya. Nah, inilah yang kemudian tidak bisa kita biarkan, dan kenapa bukti-bukti kesesatan LDII seperti ini harus kita ungkap agar saudara-saudara kita yang terlanjur terpapar dan kemudian mengaminkan segala sesuatu yang disampaikan oleh amirnya mereka, ini harus kemudian diberikan penyadaran. Kasihan ketika mereka harus bertengkar dengan tetangganya hanya karena persoalan keyakinannya yang salah. Kan begitu. Maksud saya adalah begini. Kita ini adalah orang Indonesia yang kemudian terbiasa hidup bertetangga, bergotong royong, kemudian mengerjakan sesuatunya itu bekerja sama. Jika modelan paham LDII ini dibiarkan berkembang, dibiarkan tumbuh pesat, saya pikir tidak akan lagi ada orang yang akan mendengung-dengungkan, yang akan menyuarakan soal gotong royong, soal membantu sesama. Nah, ini akan hilang di tengah-tengah kita. Mungkin itu yang menarik untuk kita diskusikan, dan saya berharap sahabat-sahabat bisa mengomentari, memberikan komentarnya kalian terkait pernyataan yang saya berikan, yang berasal dari sumber yang tadi sudah kita dengarkan bersama. Dan ini bukan berangkat dari pemikiran saya sendiri, bukan berangkat dari inisiatif saya sendiri, tapi ini berangkat dari referensi yang setiap hari saya dapatkan, termasuk dari video-video yang kemudian saya sajikan kepada sahabat-sahabat sekalian. Mungkin ini saja di part kali ini part keempat. Kita lanjutkan di part kelima. Semoga sahabat-sahabat tidak bosan ya dengan pembahasan-pembahasan seperti ini. Karena saya pikir hal-hal seperti inilah yang harus kita lakukan. Belajar melakukan edukasi, berani speak up, berani bicara, untuk moga-moga apa yang kita lakukan ini bisa menjadi inspirasi untuk saudara-saudara kita yang sudah terlanjur masuk di dalam barisan Islam Jamaah LDII. Baik, saya pikir itu sahabat-sahabat sekalian. Akhir kata, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.